Testimoni pengalaman belajar bahasa Arab bersama Kak Vika. Disampaikan bagaimana terkait Kakak Vika belajar selama 70 pertemuan bersama Terarab-Arab Academy. Yang pertama, coba bisa perkenalkan diri dulu Kak. Nama, kemudian latar belakang, kemudian motivasi ikut belajar bahasa Arab di Terarab-Arab Academy ini. Nama Silahkan. nama Ana Mhm, Fika Najila, lulusan Al Azhar Kairo. Masya Hmm, Allah. Kemudian? saat ini sedang Mhm, mempersiapkan magister. Jadi mhm, karena dulu di Azhar, selama di Azhar agak kurang aktif bahasa Arabnya, jadi mau mhm. belajar biar kalamnya lebih 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 oke. Oke, Masya Allah. Kemudian awalnya kenapa tertarik belajar bahasa Arab di Terarab-Arab Academy ini, Kak? Kemudian apa target yang ingin dicapai saat itu? Kenapa tertarik di terarah ini? Karena waktu itu kan nyari-nyari di Instagram. Nyari-nyari di Instagram, Mhm, alhamdulillah di sini yang infonya agak lumayan jelas. Karena kalau misalnya yang lain mhm, masih infonya masih belum terlalu jelas dan misalnya ujung-ujungnya mhm, hubungi WA gitu. Maksudnya kalau iya, misalnya kalau misalnya ngubungin WA itu kan misalnya kita nanti nunggu kepastian dulu gitu. Sedangkan kita masih mau nanya programnya gimana gitu ya gimana. mhm, Sedangkan kalau misalnya di sini mhm, udah lebih terstruktur gitu informasi umumnya gitu. Habis itu mhm, Ana tertariknya mhm, karena kan waktu itu Ana punya punya target sendiri. Maksudnya, oh ini harus selesai mhm, belajarnya sampai kapan gitu. Dan waktu itu kan nyarinya memang yang intensif. mhm, Nah, jadi Ana mhm, mau ngambil rencananya memang mau ngambil yang privat. Di sini mhm, programnya kan udah langsung dibagi yang bisa kalam, bisa baca kitab, sama bisa mhm, semaunya gitu. Jadi misalnya programnya udah ada, terus target mhm, target masing-masingnya udah ada, dan kebetulan rata-rata apa jurusan bahasa lain itu antara yang udah ada programnya tapi nggak seintensif itu, misalnya nggak yang langsung kayak ditargetkan ya udah 3 bulan fokusnya ini gitu. Rata-rata misalnya ya udah misalnya mhm, target belajar baca, belajar ngomong misalnya intensifnya cuma 2 minggu gitu. Jadi kan mhm, maksudnya kalau ini udah 3 bulan udah mhm, langsung gitu. Dan rata-rata di tempat lain itu iya, apa topik materinya kita yang tentukan. Jadi kayak apa mhm, mhm, di tempat lain itu misalnya ya udah privat, terus nanti kita dibaik, maksudnya harganya itu nanti per pertemuan, berapa kali pertemuan terserah kita, nanti materinya mau apa terserah kita gitu. Cuman masalahnya Ana kalau pemula kali juga enggak, tapi di batas mana Ana mhm. ngerasa miss bahasa Arabnya itu Ana juga nggak tahu. Jadi Ana ngerasa Ana butuhnya ya udah topiknya udah ada, Ana ngikutin sesuai level Ana di mana gitu. Bagaimana kesan pertama Kakak saat mulai belajar dengan saya? Nggak ada yang kurang enak sih saya. Maksudnya Ana waktu itu kagetnya karena ternyata Ana udah sampai di usia di mana orang-orang yang yang ngajar Ana lebih muda dari Ana itu aja. Kayak oh ternyata bahkan yang umurnya di bawah Ana udah bisa ngajarin Ana ya gitu. Karena Mhm, dulu-dulu kan mhm, kalau ngajar selalu lebih tua gitu aja. Cuman Ana iya, nggak ada masalah sih. Maksudnya apa waktu ini waktu awal juga misalnya saja ramah gitu. Tapi itu waktu awal sebenarnya kelihatan sih Ustazah waktu itu mungkin grogi. gugup ya. Dan anak ngerasa ngerasa bersalah juga sih kayak aduh Iya. apa anak nyusahin ya nanyanya agak agak terlalu rinci gitu kayaknya Eee, nanyanya. Tapi
Ana menghargai usaha ustazah yang berusaha Mm-mm. waktu itu mengganti topik. Maksudnya, oh kayaknya ini materinya terlalu mudah buat kakak, jadi kita ngambil topik lain aja gitu. Ana menghargai Mm-mm. usaha ustazah. Terima kasih ustazah. Ada juga waktu ketemu sama kakak kayak, oh kaget urusan Mesir nih, mau diajarin apa, bingung. Ana itulah maksudnya Tapi gini, Masya Allah sih kakak takutnya juga. Mm. Mm-mm. Takutnya maksudnya kalau misalnya dibilang lulusan Mesir ke sana kayak Mm-mm. Ana udah jago nih, tinggal Mm-mm. tinggal poles dikit-dikit lagi. Padahal kan Mm-mm. enggak. Ana Mm-mm. Ana miss-nya di situ. Maksudnya karena Oh. bahasa Arab Ana maksudnya Ana paham iya, cuman kalau misalnya ngomong secara aktif ya Ana nggak bisa gitu. Jadi Mm. kalau misalnya ditanya kemampuannya sampai mana Ana nggak tahu ngejelasin gitu. Cuman takutnya kalau misalnya pas dari awal Ana bilang, oh Ana lulusan Mesir Ustaz gini-gini. Nah takutnya dikira, oh kalau misalnya lulusan Mesir dia udah oke, tinggal ini aja gitu-gitu. Takutnya gitu, makanya Ana di awal pas ini cuman bilang, tapi Ana nggak dari dasar kali Ustaz. Ana udah pernah juga belajar bahasa Arab, cuman nggak aktif gitu pas yang sama adminnya. Hmm, oke, selanjutnya, dari 70 pertemuan ini, Kak. Nah, itu kan Ana ada beberapa metode, seperti kalam, kemudian kitabah, kemudian apa lagi, takbir, eee dan ada film-film sedikit-sedikit gitulah. Nah, metode apa yang paling berkesan menurut Kakak selama Anak mengajar Kakak? Seperti itu? Sebenarnya mungkin karena bahasa Arab masih banyak, Ana masih banyak mikirnya daripada Mmm, bisa-bisanya. Kayaknya mhm, Ana belum gimana ya, belum kayak, oh ini metode yang menarik buat Ana yang kayaknya Ana bisa mhm, ini enggak. Tapi kalau kalau menurut Ana kayaknya mhm, yang agak sedikit mm, eh, apa ngebus istilahnya mhm, ngebus ya. Maksudnya jadi kayak oh kayaknya ini lebih oke nih metode ini untuk anak pakai mhm, itu ketika ustazah misalnya ustazah kasih eh, eh, selama inilah pokoknya selama yang mhm, kita udah sering ngomong-ngomong mhm. Berarti apa misalnya muhadatsah gitu? ustazah Mhm, ya ustazah ustazah apa yang ustazah memperlihatkan cerita terus ana yang disuruh menceritakan ulang atau cuma mhm, sekadar yang ustazah minta misalnya ceritakan tentang apa gitu misalnya tentang mhm, kemarin ngapain atau apa gitu selama selama yang itu walaupun maksudnya mhm, agak belepot maksudnya jatuhnya ana tetap apa mufrodatnya tetap kurang. Dan kadang-kadang mhm, apa nang sorofnya masih juga ngaco, tapi paling enggak Anas selama yang muada satu jadi lebih misalnya dari yang awal pertama kali sampai yang misalnya kalau yang apa yang terakhir-terakhir muhadasa paling enggak Ana jadi lebih enggak terlalu lama mikir apa yang mau Ana omongin gitu. iya gitu, Masya Allah, kelihatan Walaupun kelihatan lama-lama semakin lancar gitu. Menurut Kakak bagaimana suasana belajar di kelas kita? Apakah nyaman, interaktif, atau menantang, dan lain-lain? Interaktif kan memang Interaktif. cuma berdua ya. Iya, ngobrol terus gitu ya? Iya, nyaman. Mhm, Alhamdulillah, nggak ada keluhan mhm. sih. Oke, kemudian apakah target awal Kakak masuk di lembaga terarab-arab ini sudah tercapai? Kalau iya, minta tolong disebutkan Kak dalam aspek apa? Misalnya seperti berbicara atau memahami teks, menulis, atau bagaimana? Sebenarnya sebelum saja, karena Kemudian mhm, Ana waktu awal itu Ana mikirnya selama 3 bulan, setelah 3 bulan paling enggak Ana udah cukup lancar ngomong sehari-hari. Tapi sebenarnya kendalanya di Ana juga sih, karena Ana juga yang agak susah ngafal mufrodat, resep ya mufrodat. mhm, Jadi ketika Ana ngomong, Ana juga nggak punya cukup mufrodat untuk ngomong gitu. Karena oke, bayangan Ana paling nggak kayak mhm, kayak ini loh misalnya sudah kayak apa? Oh selama ini karena misalnya fokusnya itu kalam, jadi nanti pasti akan ngomong aja gitu. Jadi
Dan maksudnya Ana Mm. juga apa setelah itu kan Ana nggak ngomong juga bahasa Arab di luar kan. Jadi saya Mm. mungkin waktu itu setelah Ana ngejalanin bisa jadi waktu itu target Ana mungkin agak terlalu tinggi buat kemampuan Ana sekarang. Dengan Ana mufradat juga susah ngafalnya gitu. Tapi paling enggak ya udah eh, udah lumayan lah walaupun targetnya belum tercapai gitu. Paling enggak Ana udah udah Oke. mencoba untuk apa untuk coba ngomong-ngomong bahasa Arab Mm. walaupun masih saja bimbing. Apalagi ya? Oke, terakhir Kak, satu kata atau kalimat singkat untuk menggambarkan pengalaman belajar Kakak di Terarab Arab Academy. Aduh, bahasanya ramah. Hmm. Wah, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak ya Kak Vika ya sudah mau berbagi cerita, kemudian pengalaman selama belajar bareng Ana. Kemudian Ana pribadi juga merasa senang bisa mendampingi Kakak selama 70 pertemuan ini. Masya Allah perkembangan Kakak sangat-sangat terasa dari awal sampai sekarang. Alhamdulillah, kalamnya juga mulai percaya diri, mulai mulai kosakatanya juga ada yang beberapa nambah gitu, masya Allah. Kemudian dalam dalam menyusun kalimat juga sudah alhamdulillah fi'il fa'il maf'ul seperti itu. Kemudian semoga ilmu yang sudah didapat bisa terus dipakai Kak dan berkembang dan jadi amal jariah. Amin. Dan insya Allah semoga bahasa Arab yang Kakak pelajari membawa banyak manfaat baik untuk ibadah maupun kehidupan sehari-hari. Sekali lagi jazakillahu khairan katsiran. Sukses selalu buat Kakak.